Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Telisik Hukum. Tadi kita sudah membahas cukup lumayan detail tentang apa itu perbuatan tidak menyenangkan yang akhirnya dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dari pasal 335 KUHP. Kita masih bersama dengan Bu Miko Ginting, seorang praktisi dan juga akademisi hukum. Masih bersama kita, Bu Miko? Masih, Mas Oki. Baik, Bu Miko, tadi kita membahas bahwa dalam frase di pasal 335 memuat banyak kalimat-kalimat yang cukup ambigu dan cukup membingungkan masyarakat. Kaitannya bicara tentang melakukan tindak kekerasan atau pemaksaan di situ. Bisakah spesifik kita artikan atau kita persepsikan apa yang dimaksud dengan pemaksaan di pasal 335 tersebut? Ya, dalam beberapa putusan Hoggerat itu adalah Mahkamah Agung Belanda ya. Ya. Jadi, justru yang sering ditafsirkan itu bukan soal paksaannya, tapi apa yang dimaksud dengan kekerasan dan apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan. Ya, kalau bahasa Belandanya kekerasan adalah doorgewalt gitu, dengan ancaman kekerasan doorbegading wengewalt gitu. Nah, dalam banyak putusan Mahkamah Agung Belanda diartikan kekerasan itu adalah tindakan fisik yang sedemikian rupa gitu. Jadi harus ada tindakan fisiknya gitu. Jadi kalau misalnya saya mengancam seseorang gitu ya, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, kemudian saya harus melakukan tindakan fisik yang sedemikian rupa itu gitu. Jadi dimensinya pada lapangan fisik. Nah, kalau ancaman kekerasan, maka itu tidak harus ancaman fisik, tapi bisa ancaman intimidasi tadi ya. Verbal gitu ya. Tapi harus ada dengan ancar-ancar untuk mengatakan bahwa akan melakukan tindakan kekerasan. Misalnya kalau Anda tidak melakukan ini, saya tembak Anda. Itu kan ancaman belum sampai pada ancaman kekerasan, tapi akan menuju ke kekerasan gitu. Kedua hal tersebut bisa dikategorikan masuk unsur yang dimaksud oleh pasal 335 ini nggak? Apakah itu hanya melakukan kekerasan secara fisik atau hanya melakukan ancaman kekerasan dengan verbal tadi? Kalau salah satunya aja, apakah itu masuk unsur, Pak? Masuk unsur karena deliknya itu mengatakan pakai atau ya. Jadi ancaman kekerasan atau kekerasan gitu. Jadi kalau dipilih salah satunya, nah itu memenuhi unsur delik itu gitu. Dan intimidasi sebenarnya kalau paksaan itu kita bisa melihat sebenarnya dari pengertian sehari-hari bahwa itu sama dengan menakut-nakuti kan sebenarnya ya. Jadi menakut-nakuti dengan ancaman kekerasan maupun dengan kekerasan gitu. Nah, konteks yang di dalam pasal tadi juga dikatakan bahwa melakukan sesuatu yang juga bisa melibatkan sesuatu, artinya mengajak sesuatu dalam artian pasal itu. Apakah itu memang bisa dimaksudkan demikian yang bisa kita artikan dari pasal 335 ini? Ya, jadi penggunaan ancaman kekerasan maupun kekerasan itu dia harus memenuhi 3 hal ya. Satu, untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya saya mengancam Mas Oki untuk menyerahkan kunci mobil misalnya, kunci mobil yang masuk. Nah, itu masuk tuh untuk melakukan sesuatu. Jadi harus menyerahkan ya. Nah, kedua misalnya tidak melakukan sesuatu. Saya bilang ke Mas Oki diam di tempat. Kalau nggak saya tembak. Nah, itu bisa masuk yang tidak melakukan sesuatu karena mengancam orang lain untuk diam di tempat atau tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga itu soal membiarkan sesuatu. Jadi membiarkan sesuatu itu misalnya ada pekarangan rumah gitu ya, misalnya pekarangan rumah, kemudian Mas Oki lewat ingin menolong seseorang, saya mengatakan bahwa jangan, kalau Mas Oki masuk dan menolong orang itu saya tembak Mas Oki. Nah, itu kan dengan ancaman kekerasan. Jadi 3 hal itu, jadi melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan atau membiarkan sesuatu. Nah, ini ada beberapa contoh kasus misalkan, Bu Miko, kaitan dengan PSBB atau pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini kan seringkali kita melihat di beberapa berita gitu ya, benturan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat, masyarakat dengan masyarakat terkait persepsi mereka sendiri tentang apa itu pembatasan sosial berskala besar. Nah, konteksnya bila terjadi benturan tersebut, contoh misalkan yang baru-baru ini adalah benturan seorang tokoh agama dengan petugas Satpol PP. Apabila saya melaporkan petugas Satpol PP tersebut karena melakukan kekerasan kepada saya, padahal dia memang hanya melaksanakan tugasnya, apakah itu bisa memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 335? Atau bahkan sebaliknya gitu? Ya,
pertama yang harus diperhatikan bahwa kalaupun contoh kasus tadi ingin diproses, itu bukan dengan dasar perbuatan tidak menyenangkan ya, karena frasa perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sepanjang si korban merasa bahwa ada pemaksaan terhadap dirinya, ya, pemaksaan itu berarti kan dia dipaksa tidak secara sah, gitu ya. Oke. Kalau misalnya ada petugas mengatakan bahwa Anda nggak boleh masuk area ini karena aturannya ini, Itu clear berarti ya? Nah, berarti kan dia tidak dipaksa sebenarnya. Jadi, tapi harus ada kepatuhan di situ ya. Nah, katakanlah saya seorang aparat, tapi tidak ada aturan, tidak ada kewenangan. Misalnya saya polisi, tapi saya tidak punya kewenangan itu kan. Misalnya saya polisi lalu lintas misalnya. Nah, saya mengatakan bahwa Anda nggak boleh masuk sini. Kalau Anda masuk, saya tembak Anda misalnya. Nah, itu saya kira masuk pasal 335 gitu. Jadi ada dua konteks berbeda gitu. Berarti konteks yang harus dipahami bahwa apakah hal tersebut terkait dengan aturan yang ada atau tidak gitu ya? Betul. Ada lagi konteks yang lain, misalnya untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya. Nah, misalnya penganiayaan. Jadi melakukan kekerasan secara fisik, tapi bukan untuk memaksa orang lain. Oke. Jadi misalnya itu beda lagi deliknya, namanya delik penganiayaan gitu. Nah, itu beberapa tindak pidana yang mirip-mirip sebenarnya ya, tapi berbeda secara esensial gitu. Nah, ini yang menarik. Memang ada beberapa kaitan pasal-pasal tertentu yang bisa dipersepsikan mirip dan sama sehingga membuat masyarakat agak sedikit bingung melaporkan menggunakan pasal apa. Selain itu juga tentu yang harus kita sama-sama jelaskan bahwa apa itu delik aduan dalam konteks pasal 335 dan non delik aduan. Nanti kita akan coba bahas ini lebih lanjut, Bu Miko ya. Baik, dan pemirsa Televisi Hukum, kami akan segera kembali tentunya akan membahas dengan lebih dalam lagi konteks tentang apa itu pasal 335 kaitannya dengan delik aduan yang bisa kita lakukan terkait pasal tersebut atau non delik aduan yang terkait dengan pasal tersebut. Kami segera kembali.